Hai sahabat penulis Tai Al-Fatah, masih ingat kan? Desember lalu kita sudah mengumumkan pemenang lomba menulis cerpen tingkat nasional Tai Al-Fatah. Nah, di tangan saya sudah ada karya juara 1 Hala Maisel Wahid dengan judul Hujan Prasangka di Pesantren. Kita baca yuk. Namanya Rengganis. Di tengah riuh santri saling bertaut dalam tawa, ia memilih kesendirian. Seolah keramaian adalah dinding yang memisahkan dari dunia yang ia pahami. Bahkan di ruang makan, ia lebih sering larut dalam pikirannya sendiri. Wajahnya biasa-biasa saja, tapi matanya menyimpan keteguhan yang tidak biasa. Melihatnya berusaha tenggelam di antara lalu lalang santri, aku teringat ucapan klise di pondok. Orang cantik banyak teman, tapi kalau jelek lebih baik tidak usah kenal. Aku ingin menertawakan omongan bodoh itu, meski kadang terdengar masuk akal. Beberapa saat sebelum jamaah maghrib, saat keluar kamar untuk mengambil wudhu, kakiku menabrak seseorang yang duduk bersila di lantai, sedang makan. Maaf. Ia hanya menunduk. Puasa, bisiknya lirih. Setelah itu aku berlalu. Walau begitu, tatapan matanya tetap menempel dalam ingatanku. Fajar menyingsing. Lonceng tua dari bekas roda kereta api berdentam membangunkan santri. Udara sejuk beraroma petrikor. Di pojok kamar bayangan Rengganis seperti noda kecil di atas sajadah. Sekitar pukul 6:30, Bunyai Amnah menyapa santri di halaman. Saat mencium tangan beliau, aku merasa wajah teduhnya seakan menyentuh jiwa kami, menimbulkan rasa bersalah atas ejekan yang kami lontarkan pada Rengganis. Di teras, Kyai Mirzan duduk di kursi kayu. Asap kopi menari di udara, menegur diam-diam. Pondok ini tegak di atas ilmu dan kebijaksanaan. Namun hati kami masih goyah oleh gosip dan prasangka. Bel pulang berbunyi, melepaskan gelombang santri. Aku menenteng tas, memegangi jilbab yang hampir terbang. "Putri, pelan-pelan!" teriak Asih temanku sekelas dan sekamar. "Kamu yang lambar, nanti wajahku gosong," jawabku bergegas ke naungan. Di kamar, hawa pengap menyergap. Dari sudut mata, kulihat Rengganis duduk di pojok, menunduk, memainkan jempol kakinya. Diam seperti ruang kosong di tengah riuh. Rengganis, pulang sama siapa?" tanyaku. Matanya memancarkan kesungguhan. "Sendirian, Mbak Putri, kepalaku pusing." Sudut bibir terangkat tipis. Senyum nyaris tak terlihat, tetapi menyiratkan sesuatu yang dalam. Bisikan tentang dirinya seolah runtuh. Ia hanya mencari celah untuk bicara tanpa cemas ditertawakan. Malam itu, usai mengaji, saat hendak ke kantin, jantungku terasa berhenti. Dompetku kosong. Asih menatapku. Alisnya terangkat. "Kenapa, Put? Wajahmu pucat?" "Uangku hilang," kataku, memeriksa dompet untuk kesekian kalinya. "Serius? Mungkin lupa naruh," ujarnya. Tetapi matanya melirik ke arah Rengganis di pojok kamar. "Tidak, dompet lain juga kosong," jawabku pelan. Asih menghela napas panjang. Aku gak mau nuduh, tapi kamu tahu sendiri, Rengganis itu suka menyendiri.
Siapa tahu dia. Bisikannya menggantung di udara, menorehkan gelisah yang sulit kulepaskan. Aku menggeleng cepat. Jangan ngawur sih, dia cuman aneh, bukan pencuri. Aku masih ingat senyum tulusnya waktu bilang pusing. Pasti uangku cuman terselip, ujarku. Lebih untuk menenangkan diri sendiri. Aku kembali menggeledah lemari, membongkar tumpukan baju dan buku, membuka tiap lipatan, berharap uang itu muncul. 15 menit berlalu tanpa hasil. Mataku terus melirik ke arah Rengganis yang menunduk membaca. Keenggananku perlahan terkikis. Kami pun melapor kepada pengurus pondok. Mereka mendengar dengan serius dan berjanji menindaklanjuti laporanku. Tak butuh waktu lama, kabar kehilangan itu menyebar cepat di asrama. Asi dengan lidah yang gemar menebar cerita menjadi juru kabar tak resmi. Setiap sudut kamar berbisik nama yang sama, Rengganis. 3 hari setelah uangku raib, sebuah paket skincare mahal tiba atas nama Rengganis Ayu. Pondok mendadak gaduh. Malamnya, 20 santri kamar utara digiring ke halaman dingin. Rengganis di barisan belakang. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi. Kami satu persatu dipanggil ke kantor pondok. Jadi Putri, uangmu hilang? 500.000, jawabku pelan. Ada yang kamu curigai? Tenggorokanku tercekat. Mungkin Rengganis, tapi saya tak yakin. Kenapa? Tanya mereka. Aku menjelaskan. Dia satu-satunya yang kulihat di kamar saat uang hilang. Dan waktu itu kamar masih sepi. Ketua pondok mengangguk. Cukup, biar kami urus. Sekarang tidur. Besok jamaah subuh jangan terlambat. Saat berjalan menuju kamar, terdengar langkah Rengganis menuju ruang interogasi. Mengaku saja, semua bukti mengarah padamu, ujar salah satu seksi keamanan dengan nada dingin. Ini bukan kali pertama ada laporan kehilangan di kamar utara. Aku tidak mencuri, jawabnya. Lalu paket skincare mahal ini? Itu bukan punyaku. Nama bisa saja sama. Aku tak punya ponsel dan uang pun tak cukup untuk membelinya. Bagaimana aku bisa memesan? Jawab Rengganis. Suaranya pasti. Mata menatap lurus, menantang tuduhan yang tak adil. Ia mengucap sumpah dengan mushaf di atas kepala. Wajahnya tenang, matanya menyala oleh perlawanan. Setelah itu ia meneguk air doa, air yang diyakini membawa celaka bagi yang berani berdusta. Lewat pukul 2 dini hari, interogasi selesai. Aku terbaring di kasur. Mataku terpejam. Namun senyum tipis Rengganis terus terbayang, seolah memintaku percaya padanya. Hatiku terasa berat. Bagaimana jika aku salah menuduh? Menjelang maghrib di ruang tengah, Kiai Mizan dan Nyai Amah mendengarkan laporan tentang kasus itu dengan saksama. Ketua pondok dan ketua seksi keamanan duduk bersimpu di halaman mereka. Tubuh sedikit tegang, mata sesekali bertukar pandang menunggu arahan. Sudah diperiksa semua barang Rengganis? Tanya Kiai. Suaranya tenang namun menuntut kepastian. Sudah Kiai, hanya barang berharga tak seberapa. Ada yang lain, jawab ketua seksi keamanan.
Nada suaranya gemetar tipis. Bu Nyai Ama menatap tajam. Suaranya lembut namun tegas. Ada saksi yang melihat Rengganis ngambil? Tidak ada, Bu Nyai, ujar ketua pondok. Cai Mirzan melepas kacamatanya, menatap mereka berdua. Kalian menuduh tanpa bukti. Berprasangka buruk itu dosa. Masih ingat pengajian hadis beberapa waktu lalu? Rasulullah bersabda, barang siapa menuduh, hendaklah ia mendatangkan bukti. Dan siapa yang mengingkari, hendaklah ia bersumpah. Lanjutkan penyelidikan dengan hati-hati. Jangan sampai timbul fitnah. Kita mencari kebenaran, bukan kambing hitam, tambah Cai Mirzan. Keduanya menunduk dan tak lama kemudian berpamitan. Senja swastamita terhias megah, merah yang menggusur langit biru. Gemintang menengok malu, bulan setengah bersembunyi. Ranting pohon menegak tinggi. Azan maghrib berkumandang, menenangkan segala keresahan yang sempat beriak. Desas-desus menetes jadi hujan prasangka, dari satu mulut ke mulut lain. Setiap kata melukai, hingga wajah Rengganis menjadi cermin dari dosa kami semua. Hampir semua orang menjauhi Rengganis. Lirikan sinis, pandangan merendahkan, dan sindiran tajam mengiringinya. Ia dipanggil si tangan panjang atau tukang nguntil. Rengganis berusaha tetap tegar, menahan amarah dan kecewa, menegakkan kepala walau setiap cacian terasa menampar wajahnya. Meski demikian, perlahan kesabaran itu memudar. Pondok yang dulu terasa seperti surga, kini berubah menjadi neraka yang membara. Seminggu berlalu. Rengganis meminta izin memakai ponsel pondok. Tak ada keraguan dalam tatapannya saat mengetik pesan singkat, "Jemput aku." Kedua orang tuanya tiba menjelang senja, dan ia keluar gerbang tanpa sepatah kata. Aku ingin memanggilnya, meminta maaf, namun kakiku terpaku. Matanya yang tegas, yang pernah menatapku dengan senyum tipis kini hampa. Sejak Rengganis pergi, hari-hari terasa panjang dan sunyi. Pojok kamarnya menyisakan ruang kosong yang telah menyakitkan dari ejekan. Sementara bisik-bisik berganti menjadi diam penuh rasa bersalah. Bahkan Asih yang biasanya cerewet, kini hanya menunduk setiap kali melewati ujung kamar tempat Rengganis biasa duduk. Siang itu, kurir datang dengan wajah bingung, membawa dokumen pengiriman. Maaf, ada kesalahan. Paket skincare tempo hari salah alamat. Rengganis yang dimaksud adalah Ibu Rengganis, guru SMP yang rumahnya di belakang pondok, bukan santri di sini, jelasnya. Aku yang kebetulan mendengar, terdiam. Jantungku serasa terhenti. Tuduhan kami tentang paket itu yang begitu mudah kami percayai, kini terasa seperti pisau yang menyayat pilu. Aku masuk kamar dan mulai merapikan lemari dengan setengah hati. Pikiranku masih tertambat pada kepergian Rengganis. Tanganku menyapu sela-sela tumpukan baju. Lalu menyentuh sesuatu yang dingin, wadah kacamata lamaku. Aku sudah lama tidak memakainya. Saat ku pegang, wadah itu terjatuh dan terbuka. Beberapa lembar uang berhamburan Rp500.000. Jumlah yang
pernah ku cari-cari. Aku tertunduk. Uang-uang itu menatapku balik, membisikkan kenyataan yang tak bisa kutolak. Bukan Rengganis yang mencuri uang itu, tapi kami yang telah mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga darinya, kepercayaan. Nah, sahabat penulis, nyesel gak sih setelah baca cerita ini? Saya sebagai pembaca merasakan bagaimana penyesalannya si tokoh aku dan bagaimana nyesoknya jadi Popo Rengganis. Jadi hikmah yang bisa kita ambil sangat besar, sangat banyak dari cerpen ini. Jangan asal menuduh kalau kita tidak punya bukti. Jangan sembarang membuli teman karena tuduhan palsu. Karena apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah dilakukan tokoh aku dan teman-temannya membuat Rengganis pergi dari pesantren itu. Saya berharap pesantrennya klarifikasi. Tapi endingnya sampai di sini. Jadi tergantung teman-teman sendiri mau menyelesaikan cerita ini seperti apa. Sesuai imajinasi teman-teman tentunya. Sekian sahabat penulis. Besok kita lanjut dengan cerpen-cerpen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hala Hanifah Michelle Wahid. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 Aliyah Perguruan Islam Matlul Falah, Kajian Margoyo Sopati. Dan ini adalah gedung sekolah saya. Alhamdulillah, saya menangkan lomba juara 1 menulis cerpen tingkat nasional yang dilaksanakan oleh STAI Al-Fatah Bogor. Dan ini adalah hadiah yang saya terima dengan baik. Terima kasih kepada panitia dan para dewa juri telah memberi saya apresiasi dan kepercayaannya. Lomba ini sangat bermakna bagi saya. Menulis bukan hanya tentang juara, tapi tentang bagaimana cara kamu mengekspresikan dirimu dengan jujur dan apa adanya. Jangan lupa ikuti STAI Al-Fatah Bogor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.